Itu jangan di situ, nggak usah di sini, taruh di sana. Oke, ternyata tadi yang menangnya itu adalah Visafa ya. Visafa, where are you? Yang mana orangnya? Kamu nggak ada? Pertanyaan aku udah kali. Kamu nggak ada? Lagi berapa? Kamu 800. Halo, yang belum unmute, tolong di mute. Halo tadi Visafa, where are you? Udah join? Belum? IELTS Hunter, who is IELTS Hunter? IELTS Hunter, namanya juga Exort ya. Oke. Terus Nisa, yang mana Nisa? Nisa. Oke, good ya. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan umum tentang reading ya. Oke. Tentang reading, seperti tadi ada berapa pertanyaan, kemudian how many questions misalnya seperti itu, kemudian how many passages, ada berapa teksnya. Kalau kira-kira teman-teman tahu nggak teksnya itu berapa kata range-nya? Misalnya apakah dari 900 ke 1000 atau misalnya 500 ke 600? Ada yang tahu? Ada atau 1200? You know? Is there anyone? 3000? No. No, IELTS Hunter. Bagusnya ini bukan IELTS Hunter namanya ya. Scholarship Hunters. Itu bakalan jadi doa juga nanti. Oke. Kata-kata itu dia sekitar ya 900 sampai 1100 ya. Itu jumlah words ya yang ada di reading IELTS seperti itu. Nah, kemudian nanti ini kita akan coba lihat ya, saya coba stop share dulu ya. Terima kasih sudah berpartisipasi tadi di game ini. Insya Allah nanti mungkin ke depan nih ada kita buat sekali lagi nanti, mudah-mudahan ada waktu. Dan juga teman-teman di sini saya coba share ya. Oke.
Oke. Oke, sudah kelihatan ininya? Halo? Sudah. Sudah? Oke. Udah. Saya juga mengharap partisipasi teman-teman ya. Jadi silakan aktif aja, nggak apa-apa. Nanti ketika mau berbicara atau mau bertanya, boleh raise hand atau langsung di unmute kan. Kemudian nanti teman-teman langsung bisa bertanya langsung ke saya ya. Gitu. Nah, jadi langsung kita lanjut ini. Bismillahirrahmanirrahim. IELTS Reading Coaching yang diselenggarakan oleh Mata Garuda LPDP Aceh on September 4th, 2021. Yeah. Okay, with me, Khairul Azmi. I graduated from Monash University, Australia, in 2019. Jadi 2019 baru lulus juga kuliahnya. Before coronavirus ya, sebelum corona menyerang. Alhamdulillah cepat balik itu ya. Oke, kita lanjut yang pertama ya. Ini dia some IELTS reading tips or general tips for reading. Teman-teman pertama harus perhatikan adalah ya. Ini saya coba untuk memperlihatkan kepada teman-teman. Pertama ada namanya itu before the exam ya, sebelum kita mengikuti tes, make sure that you are familiar with the instructions. Jadi ibaratnya kalau misalnya teman-teman mau ikut berperang gitu kan, kita kan harus tahu bagaimana cara menggunakan senjata nih. Nah, jadi bukan hanya ada senjatanya aja, tapi kita harus bisa menggunakannya, bagaimana cara mengisi pelurunya, bagaimana cara menembaknya, dan sebagainya. Jadi kita harus familiar dengan instruction dan juga test formatnya. Ya, itu insya Allah selangkah sudah lebih memudahkan kita ketika menjawab soal. Jadi memang pertama sekali yang harus teman-teman perhatikan adalah tipe-tipe soalnya dan bagaimana cara menjawabnya. Sebelum kita pelajari tentang tips and tricks how to answer question-nya, tapi kita harus pelajari juga bagaimana format-format tesnya. Baik, kemudian read as much as possible ya. Coba teman-teman baca sebanyak mungkin ya. Apapun itu ya tulisannya itu. Sebentar ya. Ini ada Oke, sebentar tadi ada sedikit distraction. Oke, then coba lihat di sini ada work on your reading skills such as guessing the meanings of unknown words. Jadi kita mencoba untuk meningkatkan kemampuan reading kita dengan mencoba pertama kita lihat bacaan tapi kita nggak lihat artinya dulu, atau kita tidak langsung melihat arti di dalam kamus, tapi kita coba guessing the meanings of unknown words seperti itu. Kemudian understanding reference words in text and reading quickly. Oke, ini berbagai macam bentuk contoh-contoh ataupun read newspapers, articles juga, kemudian dan juga practice the following. Kita coba dividing the content into facts, opinions. Kita mencoba untuk melihat yang mana fakta, yang mana opini, ya. Jadi teman-teman di situ harus mengetahui, oh ini kalimatnya inilah kalimat fakta, oh ini adalah kalimat opini yang author tulis, ataupun yang penulisnya itu menulis ini adalah opini dia atau tentang view dia, begitu. Kemudian finding the topic sentence of the paragraph. Okay. And then coba kita lihat lanjut. Okay. IELTS preparation-nya itu yang pertama understand the test format seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian develop our skills and capabilities in English. Ya, teman-teman nanti pelajari bagaimana belajar tentang bahasa Inggris itu seperti apa, bagaimana skill-skill yang harus dipahami. Ya, bukan hanya reading saja ya, termasuk untuk listening, sering-sering misalnya mendengar. Teman-teman di sini suka nonton anime nggak nih? Ada yang suka nonton anime? Do you watch like apa misalnya Tokyo Revenger? Ada nonton? Ada. Ada yang nonton apa ya? Lagi booming sekarang juga apa ya? Jujutsu Kaisen. Ya. Ya. Atau misalnya teman-teman ada nonton K-drama, Ada. Ada, ya pasti ya. Nah, misalnya nonton film apa ya? Film Law School kah? Ada? Atau nonton film apa saja. Jadi biasakan itu nanti lihatnya itu pakai subtitle-nya itu English. Ya, jadi supaya kita terbiasa dengan yang namanya itu bahasa Inggris. Nah, jadi kemudian ya, skill yang selanjutnya itu adalah gather all useful books and essential materials.
Jadi teman-teman harus perhatikan, ada kita itu belajar secara tidak langsung sebenarnya kita belajar, tapi ada juga modelnya itu kita langsung apa namanya dinamakan conscious and unconscious learning. Kalau conscious learning seperti hari ini kita pelajari khusus IELTS itu teksnya seperti apa, kemudian format tesnya seperti apa, nah kita pelajari khusus itu namakan conscious learning ketika tes IELTS preparation-nya. Akan tetapi ada yang modelnya itu yang unconscious learning tanpa sengaja padahal tapi kita belajar padahal. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi yang di awal ada kita nonton film dan sebagainya kita pakai subtitle English atau teman-teman suka yang cowok mungkin suka nonton bola, kemudian lihat-lihat berita apa namanya berita dalam bahasa Inggris, kemudian teman-teman juga di sini kalau misalnya apa namanya baca-baca novel seperti itu. Nah juga ada nanti buku-buku khusus yang memang dirancang memang khusus untuk di-arrange ataupun di-produce itu untuk memang belajarnya tentang IELTS gitu ya. Oke, dan yang keempat adalah immerse yourself with English ya. Berarti memang pada dasarnya kita harus apapun yang kita lakukan ataupun yang kita nonton, yang kita baca, yang kita apa namanya yang kita lihat dan sebagainya usahakan dalam bahasa Inggris semuanya. Ada pernah mentor saya bilang, itu mentor ketika saya juga belajar IELTS dulu, katanya salah satu cara tahu kalau kita itu sudah bisa sebuah bahasa atau bahasa Inggris kita sudah bisa adalah ketika kita dalam mimpi pun kita ngomongnya bahasa Inggris itu. Nah, pernah nggak kira-kira teman-teman nih mimpinya ngomong bahasa Inggris itu? Pernah Bang. Pernah, oke. Kalau Oke, kalau pernah berarti itu udah bisa bahasa Inggris. Ya, itu tandanya udah bisa bahasa Inggris. Kalau belum pernah berarti usahakan mimpi dalam bahasa Inggris itu. Atau berdoa dulu ya Allah nanti malam semoga mimpi dalam bahasa Inggris itu. Ya, oke. Caranya adalah dengan apa sebenarnya? Dengan immerse yourself with English. Ketika kita masukkan semua input itu dalam bahasa Inggris, insya Allah kita akan mimpi dalam bahasa Inggris. Seriously, ya. Trust me, it works gitu ya. Ya, itu memang seperti itu dia modelnya. Ternyata memang kita akan bisa sebuah bahasa ketika memang kita sudah dalam mimpi di bawah alam sadar pun, alam bawah sadar kita pun kita menggunakan bahasa itu. Ya. Oke, number 5 itu adalah take a practice test. Ya, ini bisa diambil di buku, bisa di internet juga banyak. Teman-teman bisa lihat juga di YouTube. YouTube juga banyak sekali channel-channel yang menyatakan tentang apa practice testnya itu. Misalnya seperti IELTS List dan juga ada beberapa IELTS A2 itu juga bagus menurut saya. Ya, jadi nanti ada juga rekomendasi beberapa YouTube channel yang juga bermanfaat supaya kita meningkatkan skor IELTS. Ya, kemudian ini yang terakhir yaitu do it again until you achieve the best score. Ketika teman-teman sudah dapatkan skor yang teman-teman inginkan, oke, go ahead seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan kenapa sebenarnya IELTS ini ya. Kalau kita pikir itu susah, ketika kita sudah dapatkan beasiswa nanti untuk kita kuliah S2-nya lagi, itu lebih susah mungkin 5 atau 7 kali lebih susah daripada IELTS ini, begitu. Jadi dengan belajar IELTS itu kita sudah mempermudah diri sendiri untuk kuliah sebenarnya. Jadi teman harus pahami itu. Jadi kalau saya selalu menargetkan minimal kalau misalnya mau tes IELTS ya berapa standar diminta di kampusnya misalnya. Oh dia kampusnya itu meminta 6,5. Ya usahakan dapatkan 7 atau 7,5 begitu. Kenapa? Karena supaya mempermudah kita sendiri nanti ketika kuliah di sana. Ya, jadi itu akan mempermudah kita. IELTS ini adalah representative of the real college learning. Seperti itu kira-kira. Jadi nanti kalau di writing kan ada menulis tentang grafik, kemudian ada menulis tentang essay dan sebagainya. Atau listening-nya, kemudian reading-nya, bacaannya bakalan lebih banyak begitu. Ya, jadi ini semacam representasi dari perkuliahan nantinya, insya Allah seperti itu. Well, kita lanjut ya. Oke, ini dia ada beberapa buku yang saya sudah baca dan saya sudah pelajari sendiri. Buku-buku tentang ini, Road to IELTS, kemudian ada IELTS Academic, ini sudah nomor 16 sekarang. Ya, ini IELTS dari Cambridge. Ini yang saya sarankan juga untuk dibaca untuk practice test ya. Yang buku ini, kalau ini buku yang full, ini di buku ini ada 8 tes dan juga full. Ini per masing-masing buku ini sekitar 400 halaman ini ya. 390-an halaman ya, hampir 400 halaman ya. Jadi dia per masing-masing materinya itu sudah sangat clear begitu ya. Oke. Good. Kemudian kita coba lihat lagi ada juga IELTS official IELTS practice materials, kemudian ada Cambridge seperti ini sama juga, ini ada preparation and practice untuk IELTS. Nah, ini ada some important books ya, some important books.
that I think will be beneficial for you guys in order to improve or to enhance your score in IELTS ya. Dan juga sebentar, di sini ada yang mau rata-rata yang mau belajar ini apakah mau tes yang akademik atau general IELTS? Akademik, Bang. Akademik. Oke. Akademik, Bang. Yes. Akademik, Kalau Bang. misalnya yang general itu biasa dipakai untuk orang yang, kalau di Australia ada namanya working holiday visa atau WHV kayak disebut sama orang kita. Itu mungkin sekitar 2 tahun juga bisa menetap di sana dan juga bisa kerja. Dan biasanya itu tesnya itu adalah tes general training IELTS, bukan akademik ya. Kalau untuk akademik itu untuk mencari beasiswa dan juga mau kuliah di sana seperti itu. Oke, so far so good. Do you understand so far? Kira-kira? Yes. Oke. Yes. Yes. Oke, good. Alhamdulillah. Oke, next kita lihat ya. Ini bentuk-bentuknya sekarang baru kita lihat reading itu seperti apa sih. Oke. Yang pertama saya bilang tadi sama teman-teman bahwa kita harus pahami model bentuk pertanyaannya gitu ya. Yang pertama itu dia ada namanya itu adalah notes completion ya. Jadi kita melengkapi kalimatnya itu atau kata-katanya itu yang dia terdapat di dalam readingnya. Oke. Sebelum kita mulai untuk menjawab soalnya, saya selalu juga sampaikan ke biasa juga student saya juga yang belajar IELTS. Jangan lupa perhatikan ini. Oke. Jangan lupa ya. Jangan sampai lupa untuk memperhatikan direction-nya. Apakah dia diminta 1 kata, apakah dia diminta 2 kata, atau dia mintanya itu 3 kata begitu. Oke. Choose no more than 3 words from the passage for each answer. Ya, for each answer seperti itu. Jadi teman-teman di sini harus perhatikan, kalau misalnya kan kita tadi sudah jawab di soal Kahoot tadi, bahwa ini bisa langsung dicoret ya. Nah, ketika dicoret ini coret saja, ketika di soal langsung bisa seperti itu. Oke, kira-kira saya kasih waktu nih ya 1 menit untuk dibaca tentang The Blombos Cave yang paragraf 1 saja. Ini saja. Oke, done? Selesai? Halo? Udah. Sudah selesai? Ya. Kira-kira tentang apa nih ngomongnya nih? Tentang apa? I don't know. Pigment or paint producing workshop. Okay, the Blombos Cave discovery is the earliest known example of a pigment or paint producing workshop. All of the materials, ya. Berarti nama itu adalah the Blombos Cave discovery ini adalah dia pertama sekali adalah pigment or paint producing workshop. Jadi mungkin ada apa hubungannya dengan pemproduksian tentang bagaimana pigment yang untuk dilakukan untuk melukis ya. And then all of the materials were discovered at the same site, and they included an array of raw materials, including samples of bone and charcoal. Okay, as well as pigment-producing equipment such as greenstones and hammerstones. Judging by the equipment, which shows signs of wear, Hans Selwood and his team were able to deduce the process used to produce the ochre mixtures. Okay. Let's see. Kita lihat di sini dalam soal pertama kita lihat. Oke, selain tadi sudah dicoret yang ini, ya teman-teman harus perhatikan dalam soal IELTS itu yang harus kita perhatikan adalah kata-kata sinonimnya. Oke, yang harus diperhatikan adalah kata-kata sinonim atau bahasa lain mereka tuh sering buatnya itu adalah paraphrase. Ya, ada yang tahu apa kira-kira arti paraphrase?
Menjelaskan dengan kata yang beda tapi redaksi yang sama. Oke, yes, very good. Yes, correct. Ya, jadi memparaphrase. Jadi kebanyakan soal IELTS itu adalah yang paraphrasing seperti itu atau summary nanti. Ya, summarizing. Ada paraphrasing, ada summarizing seperti itu. Dan juga yang kita harus perhatikan di dalam reading ini adalah kata-kata keyword atau sinonimnya gitu. Oke. Nah, kira-kira di sini yang mana jadi kata keyword di sini? Ada ya, sudah di garis bawah ya. Pertama ada kata Ingredients. Ingredients kira-kira di dalam teks itu sama dengan kata yang mana? Material. Materials. Oke, good. Materials, ya kan? Nah, kita sudah dapat kata-kata materials dan ingredients. Kita tahu bahwa itu adalah sinonimnya. Oke. Kemudian ketika kita lihat seperti itu, bahwa karena ada kata materials di sini, berarti jawabannya itu pasti tidak jauh-jauh berbeda di antara sini-sini saja. Nah, kenapa? Karena dia sudah munculkan di kata material pertama di sini, kemudian di sini juga dia sudah munculkan. Jadi ada dua kata materials di situ yang menandakan itu adalah keyword bagi kita. Oke, kemudian selain kata materials, apalagi yang kita jadikan ini kata apa namanya keywordnya? Kira-kira yang mana? Pain. Used to make. Pain. Ya. Oke. Cave. In the cave. Yes. At the same Okay. side. Sama. Ini pasti yang di cave tadi kan? Ini di awal tadi kan? Oke. Used to make. Used to make kira-kira sama nggak di sini? Yang mana kira-kira? Yang di dekat-dekat di sini ada? Pigment producing. Okay, were discovered at the same site and they included an array. Oke. Jadi itu ya, ini maksudnya itu adalah juga dengan used to make paint found in the cave were bla bla gitu kan. Oke. Jadi kita sebenarnya dengan ingredients ini saja dapat satu keywordnya kita sudah bisa menebak kira-kira jawabannya yang mana. Kira-kira teman-teman tahu nggak jawabannya yang mana nih? Ada kata to-nya. Apakah di dalam readingnya yang pertama ada kata to-nya nggak? Ada? Enggak. Tidak ada. Tapi yang mana yang disebutkan dua? Bone Yaitu and charcoal. Bone and charcoal. Alright. So the first is bone. Oh, sorry ya, ini tulisannya agak ini. Okay, good. And charcoal. Okay, yes, good. Two ingredients. Jadi di sini ingredients adalah materialsnya. Meskipun tidak ada kata to di sini, tapi kita bisa tahu ini ada satu dan ini ada satu lagi begitu. Oke, bisa dipahami kira-kira nomor satu? Bisa. Pak. Okay, good. Let's see. What about number 2? Kira-kira nih nomor 2 gimana? Greenstones and hammerstones. Sorry? Greenstones and hammerstones. Greenstones and hammerstones. Oke, dari mana kita bisa tahu itu? Tools and equipment. Sama producing equipment. Oke. Tools itu adalah sama dengan Equipment. sinonimnya dengan Equipment. equipment. Oke, terus make sama dengan produce. Oke, good. Yes, producing itu ya. Oke, good. Terus the paint ya sama aja ya, memang paint itu yang jadi ini ya kan. Oke, that were found in the cave. Ya, ini sama aja. Dia tetap akan mengulang cave lagi. Kenapa? Sama juga. Di sini juga dia akan mengulang cave. Karena dia tetap akan refer ke Blombos Cave ini kan. Oke, maka jawaban di sini two examples juga dari toolsnya apa? Tadi? Greenstones and hammerstones. Okay. Yes, exactly correct. Yes. Greenstones and hammerstones. Oke. Kayak ini bisa bakalan dapat 8 semua nih IELTS-nya. Amin. Ya, teman-teman yang misalnya yang tidak berani jawab langsung bisa jawab di chat juga ya, tidak masalah ya. Oke. Nah, oke, ini lanjut nih ke nomor 3. The scientists use the bla bla bla. Apa kira-kira jawabannya?
Ini ada keywordnya, ada kata work out how, juga the scientist. Oke. Nah, teman-teman ingat, dalam soal reading model seperti ini yang pertama, dia akan terus jawabannya itu ke bawah dia, in order. Jadi dia itu, kalau model seperti ini ya, jadi tidak semua juga nanti. Ada model ya dia juga tidak in order. Ada juga yang model langsung in order seperti ini. Dia akan ke bawah langsung. Jadi contoh nomor pertama tadi di bone and charcoal, kemudian yang kedua adalah greenstone dan hammerstone. Nggak mungkin dia naik lagi ke atas jawabannya. Pasti dia langsung lanjut ke sini. Oke, kira-kira yang mana nih? The scientist itu kira-kira yang mana keywordnya? Science of where ya, Mister? Yes, ya. Science of Where? Oke, dari mana kita tahu? Ada yang jawab nih? The ochre mixture, bukan? Kurang tepat, jawabannya itu betul. Science of where? Oke. Ini lihat kata-kata the scientist, tapi dia nggak buat lagi nama. Di sini dibuat nama Hans Schellwood and his team. Oke. Jadi dia ganti dengan kata the scientist. Begini model IELTS. Dia ganti dengan dia paraphrase ataupun dia dari kata sinonimnya gitu. Were able to deduce itu adalah work out how. Oke, kita sudah dapat bahwa sini ada dua kata keyword di situ. Nah, jadi bukan yang ini jawabannya. Nah, jawabannya itu adalah science of where. Nah, kenapa? Karena ini lihat kata koma di sininya, dia bisa dibolak-balik kalimatnya. Misal saya katakan karena saya lapar, saya harus makan gitu. Saya harus makan karena saya lapar. Nah, kan bisa dibolak-balik kalimatnya. Boleh saya taruh karena di awal, atau saya langsung pakai kata subjek saya di awal. Saya lapar karena saya harus makan karena saya lapar gitu. Ataupun karena saya lapar, koma. Nah, jadi ketika dalam bentuk soal seperti ini, dia balik juga. Jadi model soal IELTS modelnya memang model seperti itu. Dia akan membolak-balikkan kalimatnya itu, apakah nanti induk kalimat di awal atau anak kalimat di akhir seperti itu, atau dibalik nanti anak kalimat di awal, kemudian baru induk kalimat di akhir seperti itu. Yes, good. Jawabannya itu adalah signs of where. Oke, udah bisa dipahami kira-kira? So far? Oke, alhamdulillah. Yes, so far so good ya. Oke, ini baru satu ya. Nah, kemudian teman-teman lihat lagi sekarang. Ada yang dinamakan dengan namanya itu adalah flow chart, ya. Dinamakan dengan flow chart. Oke, ingat pertama sekali yang harus kita lihat kalau ada model seperti ini apa? Yang mana akan kita garis bawahi dulu pertama? Direction. One word only. Direction, one Yes, word only. good. One word only. Jadi nggak boleh lebih daripada satu kata. Oke, kalau tadi kita sudah baca yang paragraf pertama, ya. Sekarang coba baca paragraf yang kedua ini. Oke, done? Sudah? Sudah dibaca? Oke, sudah? Powder. Ya. Nah, sekarang baru kita lihat ya jawabannya kira-kira. Nah, kita sama tetap cari itu adalah kata-kata sinonimnya dulu. Ya, tadi ingat dia bisa dibolak-balikkan kalimatnya itu. Apakah dia anak kalimat di awal atau dia induk kalimat di akhir seperti itu, atau di induk kalimat di awal kemudian anak kalimat di akhir seperti itu. Nah, jadi dia bisa dibolak-balikkan. Nah, lihat di sini kata-kata yang pertama adalah kata-kata colorful. Kira-kira yang mana sinonim kata-kata colorful di sini? Powder. Red. Red. Red.
Red. Oke, good. Ada kata red-nya. Bla bla bla. Ini juga ada keywordnya created. Created itu sama artinya dengan kata Produce. 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 Good. Ya, sebenarnya dengan kata kita udah dapat colorful red ini saja kita udah dapat jawabannya. Kira-kira apa jawabannya? Powder. Alright. Yes. Jawabannya adalah kata powder. Nomor 1 itu jawabannya kata-kata powder. A colorful powder was created by rubbing the ochre against piece of quartzite. Ya. Oke. Jadi di sini kita langsung bisa lihat sinonimnya, lihat. Sinonimnya. Kemudian kalau ini adalah kalimatnya kalimat aktif. To produce a red powder, berarti dia itu untuk memproduksikan atau red powder. Sedangkan di sini a colorful powder was created. Nah, jadi dia mau bilang apa? Dia jadikan kalimatnya kalimat pasif. Nah, kadang-kadang dia ubah kalimat dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kadang-kadang dia ubah kalimatnya dari kalimat aktif menjadi pasif atau pasif menjadi aktif. Suka-suka mereka cara menulisnya seperti itu. Ya, yang pasti itu bisa dalam penulisan academic writing in English. Okay, good, very good. What about number 2? Animal bones were ground. Rub. apa? Heat. Apa? Ground. Rub. Were heated. Were heated. Were rub. Oke, di mana kita bisa lihat ininya? Oke, pertama kan kata animal bones. Ada kata animal bones? Mammal bones. Oke, ya kan? Mammal bones. Oke. Terus were. Nah, kira-kira di sini pakai kata sifat kah, pakai kata kerja kah, pakai kata benda kah? Kata kerja. Kata kerja. Di mana kita tahu kata kerja? Ada to be. Ada den crush. Ini yes. Parallelism. Yes, good. Ya, betul. Paralel, betul juga karena kita di sini sudah lihat ada kata kerja di depan, maka di sini juga harus ada kata kerja sebelumnya. Maka betul dalam bentuk paralel. Dan ini adalah kalimatnya kalimat pasif, ya, passive voice. So animal bones were, kalau kita sudah tahu di sini langsung kata kerja, cari aja kata kerja. Nah, ini kan with grown up. Ini kan berarti bukan kata kerja grown up di sini maksudnya. Combined. Ya. Combined, ya. Jika kata combined, oke, jawabannya mana? Heated. Heated. Oke. Heated. Jadi jawabannya itu heated. Dan ketika kata dalam bahasa Inggris kata kerja di ujungnya itu Heated. ya. Ujungnya T dan juga ujungnya D itu dibaca. Contoh seperti ini wanted. Ya, decided. Yang lain tapi tidak. Kalau misalnya contoh transferred seperti kata ini, itu tidak dibaca ya, ed-nya transferred saja. Ada d-nya sedikit tapi tidak diinginkan. Oke, jawabannya betul ya. Ini juga ada teman-teman yang komen di chat, boleh? Ya, silakan. Kalau misalnya mau dijawab di chat juga tidak masalah ya. Oke, yes, good. Jadi jawabannya adalah kata heated. Animal bones were heated and then crushed and added to the ochre. Oke, good. Ya. Oke, crush di sini kan ada sinonimnya juga ya. Crush di sini bisa bermakna yang mana nih, crush? Ya, grown up itu ya. Well, let's see number 3. The bones and the ochre were mixed with other solids, and the researchers believe. Kira-kira apa jawabannya? Ground. The bones and ochre were mixed with other solids. Oke, ini keywordnya. Oops, sorry. Apakah mana other solids itu? Charcoal. Stone chips. Charcoal, Stone chips and quartz grains. Oke, yes, good. Ya, itu dia other solids. Tapi dia kan nggak sih disebutkan semua. Nah, jadi seperti itu cara lihatnya. One word. Ya, Liquid. Jadi kira-kira apa jawabannya nih? And the researchers, yang mana researchers di sini? No. Yang nulis kan researchernya. Iya. Henshaw Wood and his team. Iya, yang ini tadi kan, Henshaw dan juga tim dia kan. Yes. Researchers believe, mereka percaya. Berarti liquid. Liquid. With, Liquid. yes. Okay, yes.
liquid, ya, Was betul then jawabannya added. liquid, ya, liquid boleh, karena dia ada buat dalam kurung perhaps water, ya, Water jadi boleh. boleh juga water juga boleh. Oke, itu jadi dia bisa dua-dua, boleh teman-teman isinya itu liquid, boleh isinya juga water. Jangan tulis dua-dua, karena ingatnya one word only. Jadi betul jawabannya di sini adalah kalau bukan liquid, water. Jadi boleh dua, ya, boleh pilih salah satunya. Oke, good. Let's see the last number 4. The mixture was poured into. Shells. Oke, pour into sama artinya dengan kata Shells. Shell. Transferred to Yes. Shells. Oke, very good. Transfer itu sama artinya dengan pour into. into. Ya, yang ini dinamakan dengan phrasal verb, ditambahkan kata prepositionnya di kata kerja. Yang ini memang kata aslinya seperti ini, transferred seperti itu. The mixture was poured into atau transferred. Tapi kita langsung lihat aja di depan katanya ada kata shells-nya. Oke, good. Nah, bisa dipahami so far? Bisa ya? Ada pertanyaan? No? No, not yet. Okay. Not yet. Okay, good. Let's continue then. Sir, mau nanya dong. Oke. Bagusnya kita baca questionnya dulu atau baca passage-nya dulu, Sir? Oke. Kalau misalnya model soal seperti ini, tapi ini based on my experience juga ya. Kalau saya biasanya itu tetap saya baca teks dulu. Saya pengen tahu di mana apa secara general ID dari teks ini apa gitu. Ya. Kemudian saya baca sekitar kalau misalkan tadi 20 menit kita habiskan waktu untuk satu passage, satu teks. Nah, saya habiskan waktu sekitar 5 menit untuk baca semua teks. Ya, setelah itu baru saya lihat soalnya. Jadi saya sambil saya baca itu saya coret, saya kira-kira ini bakalan ada pertanyaan seperti itu. Nah, boleh seperti itu atau ya model seperti ini teman-teman bisa langsung lihat satu soal di sini satu, oh ini udah dekat di sini. Saya juga seperti itu. Dia tergantung dari teman-teman kebiasaannya seperti apa. Kalau saya pribadi saya baca dulu, baru kemudian saya jawab soal. Begitu kira-kira. Ya. Ada lagi? Siapa yang nanya tadi? Rida ya? Me, Sir. Exhort. Oke. Oh, exhort. Oke. IELTS Hunter. Oke. Ya, begitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang kedua, yang ketiga dinamakan dengan diagram completion. Ya, diagram completion. Nah, jadi dia dibuat sini the power of water. Ini nama bentuk gambarnya. Jadi kadang-kadang kita bakalan dapat model seperti ini, model gambar. Ya. Oke. Teman-teman silakan dibaca dulu. Oke, done? Selesai dibacanya? Done. Okay, good. Then let's answer the question. Okay, let's see the power of water. Ya. Oke, nah kalau model seperti ini, kira-kira bakalan dibaca dulu atau langsung jawab soal? Which one do you think?
Baca. Baca. Baca dulu. Ya, karena kita harus pahami dulu kan. Kira-kira ini tentang apa sih? Ya, di mana sih bentuknya ini? Ada dam-nya seperti itu. Kemudian ada transformer-nya, turbine-nya. Kemudian ada kata control gate-nya sini, turbine-nya itu di mana seperti itu. Kemudian ini baru kita lihat bentuk soalnya. Ini yang mana? Nah, teman-teman juga perhatikan, ketika nomor 1 seperti ini, nomor 2 seperti ini, ya. Pertanyaan nomor 1 itu pasti dia nggak jauh-jauh dari kalau bukan kalimat pertama, kedua, atau ketiga gitu, ya. Itu biasanya seperti itu di dalam soal reading juga. Jadi kalau misalnya ini kalau bentuk apa namanya diagram seperti ini. Ada juga kalau model misalnya seperti yang tadi juga yang panjang itu. Pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 itu tidak jauh-jauh biasanya itu dalam dari apa namanya paragraf pertama dan paragraf kedua gitu. Ya, jadi dia tidak akan jauh-jauh dari situ. Nah, coba kita lihat. Nah, kira-kira jawaban nomor 1. Oke, kita garis bawah ini dulu. No more than one word, ya. Reservoir. Or apa kira-kira? Lake. Intake. Coba cek. Intake. Intake. Dari mana kita bisa tahu intake jawabannya? Is also known as intake. Oke. Ah, Is also known as itu sama artinya dengan or kan? Or. oh ya. Ya, is also known as sama artinya dengan or. Nah, ingat tadi one word, jadi nggak boleh pakai kata the nanti. Jangan ditulis kata the-nya lagi. Langsung saja tulis kata Intake. intake. Oke. Nomor 1 jawabannya adalah intake. Oke. Good. What about number 2? Generator containing Wait. Turbine? Bukan. turbine. Oke. Jadi kalau misalnya soal model seperti ini karena diagram ya, dia tidak apa namanya tidak order, tidak berurutan setelah ini dan tidak dekat di sini, nggak kayak gitu dia. Jadi dia bisa kemana-mana karena dia makanya kita harus pahami apa yang ditulis di sini itu kita harus betul-betul pahami supaya kita pahami. Apa jawabannya? Magnet. Magnet. Generator containing, ya kan? Ini ada generatornya berarti containing. Yang mengandung apa dia? Iya. Magnet. Pertama kita lihat kata-kata generator. Kapan pertama sekali muncul kata-kata generator? Di mana? Which is attached to a Generator. Oke, di sini muncul kata-kata pertama kan? Oke, kalau muncul kata-kata pertamanya di sini, berarti jawabannya itu nggak mungkin ke atas. Oke, tidak mungkin jawabannya itu ke atas. Berarti pasti dia menjelaskan ke bawahnya lagi. Oke, kemudian generator above it by way of a shaft, ya kan? As the turbine blades turn, so do a series of magnets inside the generator. Inside the generator. Muncul lagi kata-kata generator kan? Ya. Oke. Nah, jadi kata-kata yang muncul di situ lagi. Ya, muncul kata-kata itu di mana? Kemudian kita lihat di dekat-dekat situ. Pasti jawabannya itu mendekati model yang ada di situ. Jadi langsung aja karena ada ini generator pertama, kemudian inside itu kan sama artinya dengan containing. Containing. Ya, tadi generator containing Magnet. 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 Oke, bisa dipahami kira-kira? Begitu cara lihatnya. Oke. Can you get it? Yes. Ya. Oke. Ya, jawabannya itu adalah magnet ya. Nah, langsung dilihat kata-kata yang mendekatinya. Nah, kebetulan ini nomor 3 ini nggak ada. Ya. Nggak ada keyword yang menandakan kata-kata yang sama di situ. Nah, jadi kita harus pahami teksnya dulu nih. Nah, dan nomor 3 ini kira-kira apa nih? Transformer itu kemudian dia yang putih itu nomor 3 ini apa nih? Oops, sorry. Apa? Electrons. No. What do you think? Penstock. Oke. Penstock or pipe. Oke, dia juga meskipun dia mungkin tidak dibuat pertanyaan seperti ini, tapi kan kita ini ada keywordnya juga, ada kata transformernya kan. Lihat di mana kata-kata transformer muncul. The transformer located. Powerhouse. Located inside the powerhouse. Oke, located inside the powerhouse. Berarti jawabannya Powerhouse. House.
Yes. Powerhouse. Powerhouse, yes. Bisa dilihat ya. Oke. Begitu caranya. Jadi meskipun dia tidak ada kata-kata di sini seperti nomor 1 reservoir ataupun yang nomor 2-nya ada generator containing. Nomor 3 ini walaupun dia tidak ada kata-katanya, tapi kita punya keywordnya apa? Kata-kata transformer, seperti nanti nomor 5 juga nih, atau nomor 4 gitu kan, ada kata turbine-nya, turbine, kemudian ada kata control gate-nya seperti itu. Nah, jadi jawaban di sini adalah nomor 3 powerhouse. Oke. But what about number 5? No. Number 4. I mean number 4. Blade. Blade. Blade as the Blade. turbine blade. Turbine blade. 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 Blades. Blades. Oke. Kapan pertama kali muncul kata turbine? The As large the blades turbine. of So the that's the turbine. turbine. The large blade of a That's turbine. the The turbine. large blade of a turbine, ya kan? Yes. Oke. Kemudian, which is attached to a generator above it by a way of a Shaft. shaft. Kira-kira dia attach di situ bukan tuh? Atau itu blades-nya? Itu kalau kita pahami gambarnya itu apakah itu blades No. atau shaft? Shaft. 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 Itu lebih ke Shaft. shaft, bukan blade-nya. Blade-nya itu berarti mungkin di dalamnya ya, di dalam turbinnya itu kan. Nah, mungkin di dalam sininya. Tapi yang dia tunjukkan ini, ya kan? Nah, jadi itu adalah shaft-nya. Oke. Begitu. Jadi jawaban nomor 4 adalah shaft. Ya. Oke, hati-hati juga. Nah, meskipun memang ada kata turbine di sini dekat dengan kata blades-nya, ini juga ada turbine lagi dan blades lagi dia ulang lagi, ya. Tapi hati-hati karena yang digambar ini juga kita harus fokus apakah dia itu pisaunya itu atau bukan. Oke. Oke, the last, number 5. 5. 5. Water. Pulls the water through the penstock. Water. Iya, dia mana nih? One word. Penstock. Penstock. Oke, yes ya. Ini kan airnya kan jalan nih. Ya. Through the penstock. Oke. Gravity pulls the water through What is the The penstock. Penstock. Oke, jadi jawaban itu adalah penstock. Ya. Oke. Jadi kita pahami teksnya sambil kita juga melihat gambarnya gitu. Nah, kita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi dia memang ada keywordnya masing-masing itu punya keywordnya sendiri juga. Itu semua enaknya soal reading itu adalah ada di dalam teks. Misal walaupun salah misalnya kita tulis kayak tadi misalnya teman-teman nomor 4 itu kan blades. Tapi kan tetap teman-teman tidak akan salah tulis kata blades-nya. Coba kalau misalnya listening gitu. Listening kita nggak tahu kata-katanya. Tiba-tiba dibilang dalam listening kata blades. Kita nggak pernah dengar kata blades ataupun kita tidak pernah tahu kata-kata blades. Jadi itu akan lebih listening itu juga susah juga untuk ininya. Ya. Oke, meskipun yang paling challenging semua orang sudah tes IELTS itu semua orang yang paling challenging itu tetap dibilang itu adalah writing ya. Itu yang paling challenging. Reading insyaallah reading dan listening itu adalah skill yang insyaallah bisa teman-teman asah sendiri juga. Kalau speaking mungkin perlu partner dan sebagainya. Kalau writing itu butuh orang lain juga yang akan menilai. Ya. Oke, any question? No? Lanjut? Yes, yes sir. Yes, a question Yes, or question. what? Yes, question. Okay, yes. Jadi untuk yang diagram completion tadi organize jawabannya tidak berurutan. Misalkan Tidak berurutan. seperti sebelumnya. Yes. Ya. Oke. Yang ini yang berurutan, model seperti ini yang berurutan, model seperti ini juga berurutan. Ya. Yang diagram itu tidak karena sesuai dengan gambarnya nanti jadi seperti itu. Mereka sesuaikan juga. Ya. Oke, good. Nah, ini dia. Ini dinamakan dengan matching headings ya. Saya berdoa teman-teman ketika tes nanti tidak kena model soal seperti ini ya. Itu ketika kami belajar dulu kami bilang itu bukan matching headings tapi matching headache ya. Kenapa matching headache? Sampai sakit kepalanya kita cari itu. Salah satu menurut saya ini adalah salah satu soal IELTS reading yang paling challenging adalah ini. Matching headings ini karena sangat dekat-dekat pilihan jawabannya. Ini sangat dekat pilihan jawaban. Ya.
Dan juga kadang-kadang kita lupa coret. Misalnya kita nomor 1 itu udah kita jawab, oh ini saya lupa nih, seperti itu. Nah, jadi kita kadang-kadang lupa itu, akhirnya terbaca lagi nomor 1. Kita jawab nomor 1 2 kali kayak gitu. Ya, oke teman-teman, coba kita lihat sama-sama nih paragraf A. Ya, ini ada kata the Hollywood film industry. Kira-kira dari list of headings-nya itu yang mana? Oke, coba kita lihat sama-sama yang paragraf A aja dulu. Ya, this chapter examines, ya, not examines, examine actually. Ya. Oke, ini ada yang chat juga tuh. Selalu kena model kayak gini ya. Oke, ini namanya tuh matching headache. Saya kasih waktu 1 menit aja untuk baca ya. Oke. Done kira-kira? Yang paragraf A ini kira-kira tentang apa nih? Kalau list of headings-nya, teman-teman pilih yang mana nih? Apakah ada the power within each studio? Ada disebutkan di situ? Adakah disebutkan tentang the power within each studio? Ada? Tidak ada ya? No. No, there is no something talking about the power within each studio. Karena dibilang this chapter examines the golden age of the Hollywood film studio system and explores how a particular kind of filmmaking developed during this period in US film history. Oke, kita pegang ini dulu aja. Ya. Nah, kira-kira kalau itu jadi kalimatnya yang awal, apa yang menjadikan list of heading ini? Kira-kira ekstraknya itu yang mana nih? List of heading. Golden Age. The value of The studying. value of studying Hollywood's golden age. Yes, very good. The value of studying studying Hollywood's Hollywood's golden golden age. age. Ya, kadang-kadang dia mudah seperti ini kita dapat di awal paragraf. Kadang-kadang dia bukan di situ, di tengah seperti ini. Kadang-kadang di akhir nanti baru dia buat. Ya, ini alhamdulillah kita cepat dapatnya karena memang fokusnya yang di sini, begitu. Ya, nah, jadi memang kalau soal mudah seperti ini memang harus dibaca semuanya tuh. Jadi harus detail memang dibaca betul-betul tentang list of matching heading. Teman-teman bisa bayangkan nih. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 nomor di sini, paling-paling nanti yang ada adalah 2 yang salah misalnya. Begitu. Ya. Oke, yes, betul. Jadi jawabannya itu adalah the value of studying Hollywood's golden age. Nah, karena kenapa? Ini dia kalimatnya. This chapter examines the golden age of the Hollywood film studio system and explores how a particular kind of filmmaking developed during this period in US film history. Gitu. Oke. Good. Yuk kita lihat sekarang ya, paragraf B. The chief of the industry away from silent films. What do you think? Okay, what do you think? Kira-kira apa nih yang B? Anyone? Number 2. Yang mana? Number 2. Number The 2? movie industry adapts to innovation. The movie industry adapts to innovation. Dari mana kita bisa dapat keywordnya? Ini ada
Camera equipment to new projection facilities. Okay, yes, good. Yeah. The shift of industry away from silent films. Oh, sorry. Silent films begin during blah blah. Warner Bros. Blah blah was first featured to synchronize speech. Nah, jadi kan ada with it blah blah blah. Kemudian, jadi kan ini menandakan bahwa adanya but the financial investment blah 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 dia buat lagi. Jadi ada tambahan from new camera equipment to new projection facilities. Many studios hesitant to invest blah blah sebagainya. Jadi itu kan ada sebuah innovation ketika mereka akhirnya tuh buat filmnya gitu. So ya kalau misalnya yang satu the power with each studio tidak nyambung. Kalau misalnya nomor 3 contrast between cinema and other media of the time, tidak, dia bukan mau mengkontras antara sinema dulu dengan sinema sekarang yang dia buat ini, tapi dia itu membuat apa? The movie industry adapts to innovation. Yes, correct. Nomor jawabannya itu adalah yang kedua ini. Oke, itu dia matching headache ya. Jadi berdoa saja ya, mudah-mudahan insya Allah nggak kena soal model seperti ini. Tapi mungkin ada yang suka ya? Ada yang teman-teman suka nggak dengan model soal seperti ini? Ya kalau saya Absolutely not. Enggak sih, tapi harus ya, karena nanti waktu kuliah nih bacaan hari-hari kayaknya. Of course, yes. Ketika kuliah ini juga bakalan jadi bacaan. Ingat teman-teman, ya jangan asal tebak juga nanti ya akhirnya. Walaupun meskipun ke dalam pas jawab soal nanti kalau nggak tahu lagi ya tebak aja nggak apa-apa. Karena kenapa? IELTS nggak ada pengurangan nilai gitu ya. Bukan kayak soal TPA kita ya di tes kita sini. Ya, ini nggak ada pengurangan nilainya. Jadi kita langsung jawab. Oke, begitu ya matching heading-nya. Jadi kita coba bahas model-model semuanya di hari ini. Tesnya itu supaya nanti teman-teman familiar dengan model tesnya. Boleh seperti itu? Bisa ya? Bisa. Oke, good. Kita lanjut ya. Oke. Coba lanjut nih. Nah, ini yang paling kalau menurut saya ini yang salah satu yang mungkin mudah juga karena kenapa? Apalagi teman-teman yang sudah terbiasa dengan tes TOEFL atau sudah minimal misalnya sudah dapat skor TOEFL-nya itu 550 misalnya. Nah, ini insya Allah bakalan mudah. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan hal-hal multiple choice. Ya, multiple choice. Besarin suara apa gitu. Ya, ini hampir sama saja kalau misalnya untuk multiple choice-nya. Oke, silakan yang paragraf A dulu nih teman-teman dibaca. Planned communities, garden cities. Okay, done. Okay, done. Let's see. The notion of planning entire communities prior to their construction is an ancient one. In fact, one of the earliest such cities on record is Miletus, Greece, which was built in the 4th century BC. Throughout the Middle Ages and the Renaissance, various planned communities, both theoretical and actual, were conceived. Leonardo da Vinci designed several cities that were never constructed. Followed the Great Fire of London in 1666,
the architect Christopher Wren created a new master plan for the city, incorporating parkland and urban space. Several 18th century cities, including Washington DC, New York City, and St. Petersburg, Russia, were built according to comprehensive planning. Well, in paragraph A, nomor 1 pertanyaannya, what is the main point that the writer makes? Kira-kira yang mana? Apakah yang A, some urban designs are better in theory than in practice? Apakah ada dia bilang tentang urban design? Urban berarti kan kota nih. Itu lebih baik daripada are better in theory and in practice. Dia lebih bagus dari segi teori dan juga dari segi praktikalnya. No. Apakah ada? No. Okay, good. No information. Itu dinamakan dengan OOT, ya, out of topic. No information talking about this one. Okay. What about B? The urban planning concept itself is not restricted to modern times. Yes. 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 Maybe. Okay, we keep it. Ya, mungkin kita keep dulu. Kalau yang C, urban planning should be carried out by professionals. No. No. Itu harus dipakai oleh profesional saja nih. Nope. Ada? No. No. Okay, good. No juga. Ya. Okay, what about number D? Some planned ancient cities are more successful than modern ones. Not stated. Not stated also. Yes, ya jawabannya betul. Adalah ya. Ya, yang B. Oke. Jadi ketika kadang-kadang kayak gini, kita kadang-kadang pas jawab nomor yang A ini udah pasti salah gitu kan. Terus nomor yang C juga udah pasti kita yakin udah salah nih. Nah, kita ragu antara jawaban yang B dan jawaban yang D misalnya seperti itu. Nah, sedangkan di sini yang agak sedikit kita agak merasa nih sepertinya jawaban itu yang B. Tapi yang D ada kemiripan, mungkin ada jawaban juga seperti itu. Nah, cara mengeliminasi jawaban seperti itu, kita harus pastikan dulu kalau yang D ini mungkin ada kata-kata yang dia itu sudah pasti menunjukkan dia itu flow istilahnya, salah. Ya, contohnya seperti apa? Model-model buat kata seperti ini, more successful. Ya, kemudian ini dia better. Itu dia jarang sekali untuk bisa jawabannya itu betul. Ya, kenapa? Karena mereka mengklaim. Ya. Ini dia klaim nih, some planned ancient cities are more successful. Dia klaim nih, ya, more successful than modern ones. Jadi kalau kita tahu pun model seperti itu, kita nggak akan jawab jawabannya A dan B. Oke, bisa dipahami kira-kira? Halo, teman-teman? Oke. Ya, Bisa. jadi ya jawaban yang langsung klaim, ini lebih bagus daripada yang ini lebih jelek daripada yang ini. Nah, jadi keseringannya itu bukan jawaban. Meskipun nanti ada juga model jawaban yang model bisa seperti itu. Kita harus baca juga pelan-pelan. Akan tetapi jarang sekali modelnya itu adalah jawaban model seperti itu. Kenapa? Karena biasanya model klaim seperti itu tetap akan salah dia. Ya. Jadi kalau bukan informasinya itu salah, informasinya memang tidak ada sama sekali. Begitu. Ya. Nah, kalau yang C memang sudah jelas salah. Maka jawaban itu yang B, betul. Oke. What about the second paragraph? Ya. One of the most important planned city concepts, this Garden City movement, arose in the latter part of the 19th century as a reaction to the pollution and crowding of the Industrial Revolution. In 1898, Ebenezer Howard published the book Tomorrow. Tomorrow, bukan tomorrow hari ya, bukunya ini. A Peaceful Path to Real Reform, in which he laid out his ideas concerning the creation of new economically viable towns. Howard believed that these towns should be limited in size and density and surrounded with a belt of undeveloped land. The idea gained enough attention and financial backing to lead to the creation of Letchworth in Hertfordshire, England. This was the first such garden city. After the First World War, the second town built following Howard's ideas. Welwyn Garden City was constructed. Okay, according to the second paragraph, number 2, the Garden City movement. Apa kira-kira? What do you think about number 2? The Garden City. Oke, pertama sekali kalau misalnya model seperti ini, kita langsung lihat according to second paragraph. Oke, the Garden City movement. Cari kata-kata yang ada muncul ini di mana? Ada di mana? Ada di sini ya. Kalimat pertama. Atas. Okay. One of the most important planned city concepts, the Garden City movement. Okay.
Arose in the later part of the 19th century. Yang mana? How about B? As a reaction to pollution and crowding of industrial revolution. Kira-kira kita maknai seperti apa itu? Modernization. Modernization. Ya, a reaction to the pollution. Berarti dia itu apa? Crowding city movement, dia pindahkan itu kota-kota itu. Kenapa? Reaksi untuk apa? Untuk polusi dan juga crowding. Crowded itu kan padat sekali dah. Ya. Of the industrial revolution. Jadi kira-kira yang mana jawaban nomor 2? D. Was designed to combat problems. Yes. Good. What does it mean combat? Mortal combat. Eliminasi ya. Melawan, yes. To fight against. Combat juga artinya to fight against, ya. Ya, boleh ya sama. Yes, correct, betul. Jawabannya adalah was designed to combat problems caused by modernization. Modernization itulah industrial revolution. Jadi mereka nggak buat lagi itu, gitu. Ya, oke. Jadi dia sinonim juga sebenarnya. Ya, oke. Begitu bentuk model soal multiple choice. Oke, bisa dipahami kira-kira? So far, so good. Yes, so far so good. Oke, alhamdulillah ya. If you have any question, just ask the question ya. Jadi insya Allah kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau misalnya nanti nggak bisa saya jawab, ya saya tunda atau apa nanti. Saya kirim via apa nanti? Saya buat video di YouTube. Oke, begitu ya. Oke, kita lanjut. Ini ada namanya itu another type of multiple choice. Nah, kalau tadi model multiple choice-nya langsung pilihan A, B, C, dan D. Nah, ini dia seperti ini, ya langsung seperti biasa yang soal TOEFL, kita kenal juga sama. Nah, ini beda lagi nih. Ini kita disuruh milih 2 di antara pilihan ini. Nah, teman-teman juga harus hati-hati di sini. Kadang-kadang di sini ada dua soal. Misalnya dibuat di atasnya itu adalah soal nomor 11 ke 12. Jadi kita harus buat nanti nomor 11, misalnya jawabannya E, nomor 12, jawabannya A misalnya. Ya. Boleh terbalik-balik, nggak ada masalah. Ya. Kadang-kadang dia cuma satu soal. Kalau satu soal saja, misalnya ini hanya untuk nomor 11 saja, maka kita buat nomor 11, di sini E, buat titik koma, A. Gitu. Ya. Oke. Jadi jangan buat nanti E tambah apa? N. Nah, jadi nggak boleh tuh. Ya, jadi salah. Teman-teman juga harus perhatikan ya. Ketika dalam soal reading, soal listening dan sebagainya, itu kata-kata huruf S-nya saja kurang, itu salah. Huruf besarnya itu salah, maka salah juga. Jadi sangat-sangat detail. IELTS itu sangat detail. Mereka itu apa yang examiner-nya itu juga sangat detail ketika memeriksa. Jadi tidak boleh salah sedikit. Ya. Oke. Coba kita tes baca nih ya. What do hurricanes mean for dolphins? What do hurricanes for dolphin? Oke, sudah dibaca kira-kira teman-teman? Hurricanes are typically associated with loss of life. B. Female dolphins are able to breed earlier than usual. Oke. Throughout Pertama lihat di sini ya. Ya. Pertama teman-teman lihat di sini ada kata-kata apa? Oh, sorry. Ada kata-kata Miller-nya kan? Which two possible issues did Miller believe may have caused the rise in dolphin numbers? Itu dia keywordnya. Ada dua isu yang si Miller yang buat dan dia Miller yang si Miller percaya
bisa meningkatkan apa nih? Rise of dolphin, ya, numbers. Oke, langsung lihat nama Miller itu di mana pertama sekali muncul. Di paragraf keberapa? Paragraph kedua. Paragraf kedua. Paragraph 2. Oke, maka paragraf 1 itu tidak perlu dibaca lagi. Ya, langsung lihat aja seperti itu. Oke, langsung lihat. Oke, langsung kita tahu bahwa dia ada di paragraf kedua. Nah, kita langsung coba baca pelan-pelan di paragraf kedua itu. Scientist Lance Miller reasoned that there were probably several related phenomena that ini fenomena kalau dia banyak ya, kalau dia satu namanya itu phenomenon. Ya, fenomena banyak. That combined could explain that apparent increase. Ya, ini sudah ada keyword. Yes. Firstly, after a female dolphin loses her calf, she can give birth again much sooner than if her calf had matured to a dolphin. Kira-kira yang mana nih? Yang mirip? B. Yang? B. Okay. Female dolphins were able to breed earlier than usual. Okay, you see the word earlier? Sooner? Sooner. Okay. Earlier than usual, sooner than blah blah blah, adulthood. Berarti kan ini sama aja sebenarnya. Okay. She can give birth, breed, ya, beranak gitu ya. Ya. Artinya dia tuh bisa berkembang biak lagi dengan cepat gitu kan. Oke, jadi ada dua possible yang kira-kira yang satu lagi yang mana nih? C. C. The dolphins had access to greater numbers of shrimps and fish. Udang ya? Iya. Karena di paragraf 3 itu Dolphins had access to greater numbers of shrimp. Iya, C. Yang mana? I? C. The dolphin had less contact with human. Yang pasti yang E salah, E bukan. Ya. C. More female dolphin bukan. Kemudian yang C juga sudah salah, bukan juga. Ya. Antara C dan I ini yang mana kira-kira? C. Yang mana keywordnya? Halo, Assalamualaikum nyawa. The fishing vessel were damaged. Terus this means a decrease in the amount of seafood brought into shore. Maybe. Yes, right. Yang mana? C. Bentar, agak terganggu ya. Ya, C or E? C. Okay, the correct answer is E. The dolphins had less contact with humans after the hurricane. Ya, ya, di mana keywordnya kalau yang E? A reduction in That number something was of in the water. distinctively human. Oke, yes, di situ dia kita dapat keywordnya. Ada di paragraf berapa? 2. Third paragraph. The third paragraph. The second paragraph at the last sentence. Yes, ini dia. Ya, kan dia dibilang di sini pertama, if a large number of culprit blah blah blah, this will allow for greater. Yang pertama tadi kan dia bilang nih Miller tadi juga. Maka dia kan masih di paragraf ini juga. Oke, kemudian kita lihat, katanya this will allow blah blah percentage by itself this didn't seem to adequately explain the increase in dolphin calls. Something else was going on. That something was distinctively human. Yeah. So the dolphin had less contact with humans after the hurricane ini. Oke. Maka ini menandakan jawaban itu lebih ke yang E ya, bukan ke yang C. Access to great numbers of shrimp and fish itu mungkin ada di paragraf ketiga ya, tapi ini dia shrimping, crabbing and fishing. Mungkin itu terlalu jauh ininya juga. Oke, maka jawabannya itu lebih ke mendekati yang E. Oke, ini dia modelnya another type of multiple choice. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana cara menulis nanti di pilihan di answer sheet-nya, dan juga teman-teman harus tahu juga bagaimana cara menjawabnya. Gitu deh pentingnya juga untuk mengetahui semua tipenya. Oke, kita lanjut ya dikit lagi nih. Ini dia. True, false, not given. Ada yang suka ini? Ada yang suka tentang true, false, not given ini? No. Because ya, kenapa? Gitu, ini kadang-kadang pening juga ya. That's tricky. Oke.
Teman-teman coba baca paragraf ini saja. Underline. Oke, dibaca itu saja. Paragraf pertama saja. Ya, true, false, not given. Urban heat. Urban heat island. Have you done it? Okay. Let's see. True, false, not given. Kalau true, seperti apa dia kira-kira? Gimana kalau kita bilang itu kalimat itu jadi true? What do you think? Gimana? Ketika Ada dalam teks. It is listed in the text. Ada dalam teks. ada dalam teks dan informasinya benar, ya kan? Mm-mm. Oke, sesuai. Kalau false, Terbanding terbalik Tidak, di ya. teks. oke, ada juga di dalam teks, tapi dia informasinya salah, Salah. ya. Oke, yes, good. Jadi ini dinamakan dengan true, false, not given. Kalau not given, Tidak ada di dalam. Nggak ada dalam di teks. sini. Tidak ada disebutkan dalam teks. Tapi bukan berarti dia itu sama sekali hilang ya. Nggak seperti itu juga. Dia nanti ada mengaitkan kata-katanya sedikit. Nah, kalau di sini yang nomor 1 nih. Luke Howard invented the term urban heat island. Kira-kira true, false, or not given? True. 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 Luke Howard invented the term urban heat island. False. 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 Oke, tahun 1818, Luke Howard published The Climate of London, in which he identified an emerging problem. Urban development was having a direct impact on the local weather. Dia publish sebuah tulisan, ya, yang tentang permasalahan apa? Urban development was having a direct impact on local weather. Oke. Kemudian pada awal tahun 1800-an was a time of a great expansion for London. And Howard noticed that temperatures in the city were gradually becoming higher than those in rural areas. We now refer to these areas as urban heat island. Kira-kira apakah si Luke Howard yang menemukannya atau bukan? Bukan. Karena False. ini dia yang dia tuliskan, ini dia yang dia buat. Urban development dia bilang tentang permasalahan apa di weather. Jadi informasinya ada di situ dibuat. Ada kata Luke Howard-nya ada, kemudian inventednya juga ada, term urban heat-nya juga ada. Tetapi di sini bukan dia yang pembuat ataupun dia penemu dari terminologi kata kalimat-kalimat urban heat island. Okay. Jadi di sini jawabannya itu adalah False. false. Okay. What about number 2? City temperatures are higher than country temperatures regardless of the season. True. False. False. True. True. True, false, or not True. given? True. True. Oke, jawabannya betul. True ya. True. Ya. City temperatures
are higher than country temperatures. Itu keywordnya. Regardless season. Oke, kita lihat di sini. Howard noticed that temperatures in the city, were gradually becoming higher than those in rural areas. Ingat ya, country itu sama juga dengan rural areas. City juga itu sudah ada memang city-nya di situ. City temperatures are higher than. Apakah ini lebih tinggi? Iya. Yes, Yes. becoming higher than those. Yes, rural areas higher than country, betul, perbandingan juga. Ya, temperatures regardless of the season. Nah, ini juga penting ya. Lihat, kadang-kadang lihat lagi di belakangnya nih. Enggak, mau musim apapun dia tetap seperti itu. Nah, ada nggak kata-kata yang menandakan itu? Juga ada. Winter Different- and summer. Winter and summer. Both winter and summer. Reader at night and the phenomenon occurs in the winter and summer. Jadi nggak ada ini apa? Tidak masalah mau season apa aja, tetap temperaturnya itu lebih tinggi di kota daripada dibandingkan dengan rural areas ya. Oke, selain nama rural areas bisa disebut dengan country sini. Selain itu ada yang tahu apa lagi? Ada remote area? Ya, pedalaman. Pedalaman. Nah, oke, suburb. Hah? Oke, ya, suburban ya. Kalau city bisa disebut dengan urban, kalau misalnya daerah pinggiran disebut dengan suburb ya. Biasa seperti itu juga. Ya, oke. Good. What about number 3? Not given. Not given. Ya, ini jelas sekali ya. Jelas sekali ya. Experts have failed in their efforts to create heat reflecting concrete and bricks. Ada nggak sebutkan tentang ini di sini? Expert memang ada di sini. Expert agree that this is due to the urban. Tapi apakah ada nyambung dengan concrete and brick? Tiba-tiba dia udah bilang masalah bata di sini. Ya, ada di masalah. Ada sih ini untuk apa? Brick and concrete di sini. Tapi dia bukan mau bilang dia itu fail. Dia tidak fail ya. Ya, oke. Maka di sini not given. Bukan berarti not given itu tidak ada disebutkan di dalam teks sama sekali. Akan tetapi dia itu memang nggak nyambung ya. Odd namanya itu kayak tadi. Out of topic gitu. True, false, not given. Ya, kalau kalimatnya benar maka kita buat true. Kalau false, ya false dan not given. Boleh nggak kalau misalnya di dalam soal nanti dalam pilihan jawaban apa kertas jawabannya kita buat P, F atau NG. Atau kita lengkapkan tulisnya true, false, not given. True, false, or not given. Gimana? Harus lengkap deh. Oke, boleh tulis dua-duanya. Boleh lengkap, boleh juga buat CFNG itu. Nah, tapi saya sarankan untuk buat lengkap saja karena ada salah satu pemateri saya dulu tuh pernah bilang, ya mentor saya dulu bilang, katanya pernah ada yang disalahkan juga gara-gara buat CFNG itu. Karena yang disuruh buat adalah true, false, not given, bukan CF. Yang disuruh buat adalah ini yang disuruh tulisnya, bukan P, F atau NG. Nanti ada satu lagi yes, no, not given, begitu ya. Oke. Udah? Ada pertanyaan? Enggak? Lanjut? Sedikit lagi. Oke. Can you see this one? Yes. Yes. Ya. Nah, ini dia model yang lain lagi. Ya. Ini namanya itu matching features, ya. Namanya adalah matching features. Dia juga hampir sama dengan matching heading, ya. Kan tetapi dia ininya lebih panjang. Pilihan dari apa namanya? Dan kita bisa menggunakan we may use any letter more than once. Kita bisa pakai untuk yang mana? Misalnya paragraf A itu jawabannya 1 misalnya. Oh, ini misalnya 1, ini paragrafnya adalah yang A misalnya. Kalau misalnya 7 itu jawabannya B misalnya. Seperti itu apa 3B dan sebagainya. Jadi kita bisa nanti kadang-kadang bisa 2 seperti itu. Ya. Oke, di sini kira-kira kalau yang paragraf yang A nih, geckos are remarkable little lizards clinging to almost any dry surface. Ya, geckos itu ada nonton One Piece, teman-teman? Tahu Gecko Moria? Enggak ada, Bang. Enggak tahu, Bang. Gecko itu Oke, bukan sih? ya. Gecko Moria itu lawannya si Luffy pertama ya, Chichibukai. Well, geckos are remarkable little lizards. Jadi dia mungkin binatang apa jenis lizard yang kecil itu. Ya tahu lah kita kan karena dia tokek nih.
clinging to almost any dry surface. Jadi dia lengket di situ kan, hampir di semua tempat yang dia itu kering. And Alyssa Stark from the University of Akron, US, explains that they appear to be equally happy scampering through tropical rainforest canopies as they are in urban settings. Jadi dia juga mengeksplain si Alyssa tadi bahwa mereka juga ada di mana ya, dia juga bisa di tempat apa namanya, dia bisa lari-lari cepat scampering ya di tempat tropical rainforest dan juga di kota gitu ya. A lot of gecko studies look at the very small adhesive structures on their toes to understand how the system works at the most basic level, says Stark. She adds that the animals grip surface with microscopic hairs on the soles of their feet, which may close enough contact to be attracted to the surface by the minute forces between atoms. Well, dari pilihan-pilihan ini 1 sampai 7 nih, kira-kira menurut teman-teman nih yang mana? Kalau yang A ini pertama. Apakah visual evidence? Adakah visual evidence resist water? Tidak ya? Enggak. Nggak ada yang ngomong masalah dia itu tahan di air. A question that yet to be answered. Nggak ada pertanyaan di sini. Okay. The method used to calculate the gripping powers of geckos. Metode untuk menggunakan dia bagaimana cara hitungnya itu? Enggak ada calculate sih. Nggak ada calculate juga. Okay, good. The researcher's opinion of geckos' gripping ability. Bisa jadi. Yes, bisa jadi. Researcher's opinion tentang bagaimana dia itu gripping itu melengketkan gitu ya. Adds that the animal's grip surface. Ya. Atau yang 5, a mention of the different environments where geckos can be found. Yes. Bisa juga. Bisa. Oke. Ya. Jadi lebih tepatnya yang nomor 5 ini ya. Yang A. Mention of different environments where geckos can be found. Dia mana? They appear to be equally happy scampering tropical rainforest, urban juga, ya. Kemudian almost any dry surface. Nah, jadi itu keywordnya ada di situ bahwa dia bisa ditemukan di beberapa environment atau dia lingkungan yang berbeda-beda begitu. Ya. Maka jawaban lebih tepat itu yang nomor 5. Begitu. Oke. Udah? Sedikit lagi nih. Yang paragraf B-nya. Kira-kira yang mana yang B? Number 2. 4. Number 4. Number 4. Sure. Oh, number 6. 2. Number 4. Number 4. Number 2 or Number 2 kayaknya number 2. Number 2. Number The 2. 2 is not checking out. Not 2, 4. 4, I think. It's either number 2 or 4. Nobody answers number 6. It's stronger to number 2. The team decided to find out because we. Oke. Kalau misalnya number 2, ya, dia akan lebih melihat bentuk pertanyaan. Kira-kira ada nggak pertanyaan di dalam teks ini? Nah, misalnya dibilang nanti dia tersirat misalnya. Nah, pertama teman-teman harus perhatikan kata-kata ini, lihat. Oops, sorry. Walaupun demikian. However. Oops.
Siapa yang coret-coret nih? Lesson 4. Udah? Teman-teman bisa lihat kata-kata however. However, she and her colleagues Timothy Sullivan and Peter Niwarowski itu were curious about how the lizard cope on surveys in their natural habitat. Mereka itu curious ataupun mereka ingin tahu bagaimana dia itu natural habitatnya seperti apa si gecko tadi. Explaining that previous studies had focused on the reptiles. Okay. Previous study itu dia fokusnya ke reptil. Yeah, clinging to artificial dry surface. Yeah, Stark says we know they are in tropical environments that probably have a lot of rains and geckos don't suddenly fall out of trees when it's wet. Ini menandakan si Stark dia mencari model yang lain. Dia bukan cari reptiles lagi, tapi dia juga gecko yang tadi. We know that they are in tropical environments that probably have a lot of rains and geckos don't suddenly fall out of trees when it's wet. Okay. Ya, the animals do seem bla bla bla. Oke, berarti dia di sini menandakan apa? The contrast between thoughts, research and the work of other researchers. Nah, nomor 2 itu tepat karena tidak ada pertanyaan di sini yang menandakan bagaimana sih? Nah, kayak gitu misalnya. Ataupun sampai sekarang belum ditemukan bagaimana cara natural habitatnya gecko misalnya di dalam kehidupannya misalnya di mana tadi tropical environments. Nah, itu baru kita akan buat a question that is yet to be answered by the researchers. Itu baru bisa jawaban nomor 2 seperti itu. Ya. Lalu nomor 4, the researchers' opinion of gecko's gripping ability. Memang ada disebutkan tentang gripnya di sini, tapi dia bukan fokusnya ke ininya, tapi ke fokus di paragraf awalnya. Begitu. Ya. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang 6. Yang B 6, yang A 5. Gitu. Okay, we still have like 10 more minutes for this session. Kita lanjut, guys. Gimana? Bisa? Bisa. Ya? Oke, dikit lagi nih ya. Langsung juga. Oke. Ini siapa coret tadi? Can you erase it? Mungkin siapa nih? Oke, ini yang terakhir juga nih, ya. Dikit lagi nih ya, udah apa-apa. Kira-kira teman-teman, dikit lagi kita baca, ya, tentang yes, no, dan not given. Ya, sebenarnya ada 11 skill, ya, ada 2 lagi, mungkin insya Allah nanti di next meeting mungkin ataupun next coaching lagi, baru kita akan bahas secara lebih detail yang lainnya lagi. Begitu. Oke, ini tentang yes, no, dan juga not given. Okay. Yes itu if statement agrees with the views of claims in the reading passage. Kalau misalnya statementnya itu setuju dengan view ataupun klaim dari si penulis. Kalau no if contradicts, dia bertolak belakang dengan view of the writers. Penulisnya itu informasinya bertolak belakang dengan view dari si penulis. Kemudian kalau not given if it is impossible to say what the writer thinks. Itu nggak mungkin si writernya menulis seperti itu. Gitu ya, ataupun dia tuh. Nah, kira-kira ini jawabannya yang mana kita baca? Living with Mice. The Five Par is a group of modernist townhouses in the US designed by the architect Mies van der Rohe. Okay. Let's give you like a. Okay. Teman-teman nanti jangan ini dulu, kita foto bersama ya nanti ya sebentar ya. Dan juga akan dikirimkan nanti feedback bagaimana untuk acara ini dan juga ya kita akan foto bersama juga nanti semuanya ya. Oke, baca paragraf ini aja dulu, teman-teman. Udah, paragraf pertama? Halo? Sudah. Sudah? Oke. Udah. Kira-kira paragraf pertama nomor 1 dia tuh.
Apa nih jawabannya? It is the era in which Lafayette Park was developed that makes it special. Yes, no, or not given? Two-story modern campus. Like 100 of developments. No. No. Yes. Like hundreds of developments nationwide. Like hundreds of developments nationwide. Okay. Jadi bukan gara-gara era si Lafayette ini kan yang dia buat itu dia jadi Special. Nah, seperti yang kebiasaan yang semuanya yang lain juga. Nah, jadi dia bukan gara-gara dia itu satu, ya. Oke, good. Jadi jawaban nomor 1 itu adalah no. Yes. Oke, nomor 2 itu ada, kita lihat langsung seperti ini, since, ya kan, tahunnya kan. Nah, langsung lihat di tahunnya. Berarti ini pasti di paragraf kedua. Yes. Many people have moved away from Detroit. True, false? True, false. Yes, no. Yes. Yes, no. Apa? Jawabannya? Yes. 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 Since 1962, many people have moved away. Indah ya? From Detroit. Ini dia. While much of Detroit decline. Berarti mereka itu akhirnya pindah pelan-pelan akhirnya yang pindah. Ini dia. Pindah kemana? Lafayette Park stay afloat. Berarti dia masih its resident bucking the trend of suburban flight. Karena dia mungkin karena dia bagus buat dan sebagainya, orang tidak mau tinggal di kota lagi mungkin. Ya, Detroit. Oke. Satu lagi, number 3. Not given. Ini nggak ada namanya si Miss. Ada, ini kan namanya kan? Ada. Oh, ada di atas. In Detroit. Ya, dia punya nama di situ. As an architect, ya kan? Terus apakah dia mendesain kemudian gara-gara dia desain itu arsitek itu apa namanya influence? No. Ada kata-kata yang menunjukkan kalau misalnya setelah didesain oleh si arsitek di itu kemudian dia itu bisa menginfluence other architect, ya. Maka jawabannya not given. Kira-kira ini. Jawabannya nomor 1 itu adalah no, number 2 is yes, number 3 is not given. Nah, teman-teman, ini dia beberapa useful websites dan juga YouTube channels that I think will be beneficial for you in order to improve your skill in IELTS. Ini ada websitenya, kemudian bisa buka di IELTS list, ada dan banyak lagi yang lain. Terus ada di YouTube nih bisa, ini nggak kelihatan pula lagi teman, ini ada IELTS list ya. Nanti ada E2 English IELTS itu bagus juga ya, dia sangat detail begitu. Oke, ini dia websitenya. Ini ada dibaginya nanti ya di dalam grup. Saya nggak tahu juga nih. Ada dibagi di dalam grup nggak nanti punya saya ini. Yang punya minggu lalu ada dibagi nggak? Di-share ke grup ininya? Ada. Ada ya. Oke, mungkin akan saya share juga nanti ini. Saya kirimkan ke intan aja nanti ya. Oke, then that's it for our learning today ya. Tentang IELTS reading. Saya kira so far, do you have any question? Ya, ada pertanyaan kira-kira? Ya, terkait bagaimana belajar IELTS reading-nya dan sebagainya. Sebelumnya kita juga foto bareng ya. Oh ya, dan juga mohon bantuan teman-teman untuk kasih feedback ke kami ya. Supaya nanti ke depannya bisa juga kami perbaiki lagi kalau misalnya kurang seperti itu. Kira-kira ada yang mau disampaikan? So far gimana kira-kira? Dapat nggak bagaimana cara menjawabnya, betul-betul soalnya, dan ide-ide cara melihat soalnya? You got it? Can you get it? Yes, sir. The concept. Yes, sir. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Apa namanya? Mudah-mudahan memang apa namanya bisa ini ya. Oke, mungkin bisa kita foto dulu ya. Ini bisa difoto ya. Sorry. Gimana caranya nih? Intan, can you help me, Intan? Apakah Intan masih ada di dalam ruangan?
Yes, I'm here, but my print screen is working. I'm not sure why. Can you help me with this? I don't know. Let's see. Or what I can do is I'm going to enter. Are you able to print screen, Bang? I think I couldn't. I don't know. Mungkin ada yang salah saya buat nih. Dan malah Okay, ada- just one sec. I'm joining with another account so that I can print screen. Thank you very much, Bang Khairul. Oke, ya sama-sama. Ya, teman-teman juga nih. Oke, sekarang kita print screen ya. Oke, udah pada buka kameranya semua. Saya off ya, off kamera because of few reasons. Yuk peserta yang lain. Ready? Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, ada lagi yang belum? Page 2 ya. So we have, sorry. Why it's on page. Oke, 1, 2, 3. Oke. Thank you very much. Over to you, Bang Khairul. Thank you. Sama-sama juga. Teman-teman semua, terima kasih banyak ya sudah sampai 2 jam juga Thank nih. you, Khairul. Ya, Thank you, sir. ya, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Sir.